Sidang dilanjutkan. Ini bukan sekadar perampokan. Saya tidak tahu apa-apa. Keputusan ada di tangan Anda. Menjelang akhir tahun 1996 di sebuah desa tenang di dekat Surakarta, Jawa Tengah, berdiri sebuah dalam rumah agung milik keluarga Ningrat yang telah berakar ratusan tahun. Di rumah inilah seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, pewaris tunggaltra keluarga yang sangat berharga, lenyap tanpa jejak seolah ditelan kabut pagi. Seluruh desa digerakkan untuk mencari, tetapi tak ada satupun tanda keberadaannya. Polisi dengan terlalu cepat menutup kasus ini sebagai kasus anak minggat biasa. 18 tahun berlalu. Para sesepuh di dalam itu tetap tegar, menjaga martabat keluarga dengan teguh. Setiap bulan Sura, mereka menggelar selamatan dan menyiapkan sajen dengan khidmat, mendoakan para leluhur, dan tersenyum menyambut para tetangga yang datang. Namun, hanya beberapa langkah dari tempat mereka bersimpuh, di bawah lantai sebuah bangunan samping yang disebut gandok, di dalam semen yang dingin dan gelap, terbaring tubuh anak laki-laki yang hilang itu. Pada malam anak itu lenyap, sebuah suara benda berat yang jatuh dan diseret terdengar jelas, tetapi tak seorang pun di rumah itu berani membuka pintu kamar mereka. Inilah kebenaran mengerikan yang terkubur rapat-rapat di balik selubung martabat keluarga dan dalih untuk meneruskan garis keturunan. Mengapa sang nenek tega mengubur cucunya sendiri? Dan mengapa sang ayah hidup dalam kebisuan selama 18 tahun di atas makam yang mengerikan itu? Bab 1, musim gugur terakhir bagus. Pada tahun 1996, desa Sidoasi di dekat Surakarta adalah tempat yang semakin senyap seiring berjalannya waktu. Di hamparan sawah yang dialiri cabang Sungai Bengawan Solo, padi telah menguning. Pohon-pohon rambutan di setiap sudut desa bergelantungan buah-buah merahnya. Rumah-rumah joglo tua seakan tertidur dalam selimut kabut yang membubung setiap pagi. Bagi mata orang luar, pemandangan itu tampak tenang dan indah. Namun, bagi mereka yang lahir dan besar di sana, ketenangan itu memiliki makna yang berbeda. Ada hal-hal yang tak perlu diucapkan, hal-hal yang diketahui tanpa perlu bertanya, dan rahasia-rahasia yang tak boleh keluar dari dinding rumah. Semua itu terkandung dalam keheningan yang sama. Bagus Wiratama. Itulah nama anak itu. Lahir pada musim semi tahun 1989. Ia tumbuh di desa ini hingga menghilang pada suatu sore di penghujung tahun 1996. Ia adalah putra tunggal dari keluarga Ningrat yang telah mendiami tanah itu selama ratusan tahun. Para tetua di rumah selalu memanggilnya dengan sebutan yang mendahului namanya putra penerus. Seolah-olah gelar itu lebih penting daripada namanya, beban itu telah diletakkan di pundaknya sejak ia dilahirkan. Dalam keluarga itu terletak di bagian terdalam desa, bersandar pada perbukitan kecil, sebuah gapura kayu yang megah menjadi gerbangnya. Di dalamnya, sebuah pendopo luas dikelilingi oleh bangunan utama Dalem Ageng dan bangunan untuk tamu Gandhok Kiwa. Di sisi kanan, terdapat sebuah gandok lain yang lebih kecil, digunakan untuk menyimpan perlengkapan upacara dan pusaka. Genting-gentingnya berlumut di beberapa bagian, deretan gentong tanah liat berjajar di bawah dinding. Dan di salah satu sudut halaman, sebatang pohon mangga berusia lebih dari 50 tahun merentangkan dahannya. Di bawah pohon itulah Bagus sering terlihat duduk sendirian seperti yang dikenang oleh seorang nenek tetangga di kemudian hari. Ibu Bagus, Retno Sari, lahir pada tahun 1964. Ia menikah pada usia 26 tahun. Berasal dari sebuah kecamatan kecil di pinggiran kota, ia masuk ke keluarga itu melalui perjodohan dan melahirkan Bagus 3 tahun kemudian. Keluarga besar bersuka cita karena akhirnya mendapatkan seorang putra penerus, tetapi di wajah Retno yang tampak bukanlah kebahagiaan, melainkan kelegaan. Selama 3 tahun menjadi menantu di keluarga terpandang tanpa memiliki anak adalah sebuah tekanan bisu, dan bisa dibayangkan bagaimana tekanan itu menimpanya. Ayah Bagus, Agus Santoso, lahir pada tahun 1961 dan berusia 35 tahun saat itu. Ia bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan tekstil di Semarang. Selama hari kerja, ia tinggal di Semarang dan hanya pulang pada akhir pekan. Semua urusan rumah tangga pada praktiknya diatur oleh ibu mertuanya, Raden Ajeng Soelastri. Raden Ajeng Ertak A. Solastri yang saat itu berusia 62 tahun adalah matriark yang mengendalikan seluruh kehidupan di Endalem itu. Satu hidangan, satu tanggal selamatan, hingga di mana menantunya harus berada pada jam tertentu semua ditentukan oleh satu kata darinya. Bagi Retno, waktu pribadi adalah sesuatu yang tidak pernah ada di rumah itu. Di mata penduduk desa, Bagus yang berusia 7 tahun adalah anak yang pendiam dan tidak banyak bicara dibandingkan teman-temannya. Bahkan setelah masuk kelas 1 SD, ia lebih sering terlihat berjongkok di sudut halaman sambil menggambar sesuatu di tanah daripada berlari-larian bersama teman-temannya. Ibu Wulandari, wali kelasnya,
kemudian memberikan kesaksian dalam catatan penyelidikan. Ketika diminta maju ke depan kelas, suara Bagus nyaris tak terdengar. Saat jam istirahat, ia sering duduk sendirian di dekat jendela memandang keluar. Namun jika saya memanggilnya, ia selalu menatap mata saya dan mengangguk. Tatapan matanya begitu dewasa, justru itu yang membuat saya khawatir. Kini, tidak sulit membayangkan apa yang terkandung dalam tatapan mata itu. Bagaimana rumah itu menjadi sebuah ruang bagi anak yang tumbuh di bawah nama besar putra penerus mulai terungkap sedikit demi sedikit selama proses investigasi. Saat hari selamatan tiba, Bagus harus duduk diam menyaksikan ritual orang dewasa. Jika tamu datang, ia harus memberi salam dengan jelas. Ia tidak boleh berlari atau berteriak. Seorang warga berusia 60-an tahun mengingat bahwa jika Bagus melakukan kesalahan, ia terkadang harus berlutut di pendopo. Di rumah itu, hal-hal yang dilarang selalu lebih banyak daripada yang diizinkan. Namun, dalam 17 halaman kesaksian dari orang-orang di sekitarnya, ada satu adegan yang selalu muncul. Anak itu sangat enggan berpisah dari ibunya. Jika Retno bekerja di dapur, Bagus akan berdiri di ambang pintu memandangi punggung ibunya. Jika Retno menyapu halaman, Bagus akan mengikutinya dengan sapu kecil di tangan. Mungkin, bagi anak itu, ibunya adalah satu-satunya sumber kehangatan di rumah tersebut. Menjelang akhir tahun 1996, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah bulan Sura berlalu, suhu pagi dan sore hari cukup dingin hingga memerlukan lengan panjang. Daun-daun mangga mulai berguguran, memenuhi halaman setiap pagi. Catatan investigasi menunjukkan bahwa sekitar 2 minggu sebelum Bagus menghilang, Retno membawanya ke seorang tabib di kota. Alasannya, anak itu tidak mau makan dan sering mengeluh sakit perut. Namun, menurut ingatan sang tabib, wajah anak itu tidak tampak sakit, melainkan lebih menunjukkan kelelahan yang mendalam. Membaca kelelahan di wajah seorang anak berusia 7 tahun, kata-kata itu terus membekas di hati. 2 minggu kemudian, anak itu menghilang. Oktober 1996, Bagus Wiratama berusia 7 tahun. Dan itu adalah musim gugur terakhirnya. Bab 2. Retakan di balik dinding yang tegak. Dari luar, sebuah dalam keluarga Ningrat selalu tampak teratur. Gerbangnya tertutup rapat, halamannya selalu bersih, dan pada hari-hari upacara, aroma masakan menyebar ke seluruh penjuru. Penduduk desa ketika membicarakan rumah itu selalu menambahkan kalimat yang sama, rumah paling terpandang di desa ini. Keluarga yang tahu adat sejak turun-temurun. Namun, dinding yang tegak itu tidak pernah tahu apa yang terjadi di baliknya. Retno Sari masuk ke rumah itu pada tahun 1986. Orang yang menjodohkannya adalah kerabat jauh R.A. Soelastri. Dalam pertemuan pertama, Agus Santoso tampak pendiam dan sopan. Begitu kesaksian Retno di kemudian hari. Sebelum menikah, ia tidak tahu. Sikap pendiam itu bukan karena kepribadiannya yang hangat, tetapi karena ia memang orang yang irit bicara. Dan ia juga tidak tahu bahwa satu-satunya orang yang memiliki suara di rumah itu hanyalah ibu mertuanya. Sejak hari pertama menyambut menantunya, R.A. Soelastri menegaskan satu hal. Rumah ini punya aturannya sendiri. Kapan nasi harus dihidangkan, urutan menyiapkan sesajen, hingga di mana menantu perempuan harus berdiri saat tamu datang. Awalnya, Retno mengira itu adalah bentuk kasih sayang ibu mertuanya, cara untuk mengajarkannya tradisi keluarga. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa itu bukanlah kasih sayang, melainkan kontrol. Dan setelah waktu berlalu lebih lama lagi, ia belajar dengan tubuhnya sendiri bahwa melawan kontrol itu adalah hal yang sia-sia. Agus Santoso tidak melakukan apa-apa. Ia tidak memihak ibunya ataupun istrinya. Setiap kali ia pulang dari Semarang dan mendapati ketegangan di rumah, ia akan memotong pembicaraan dengan alasan lelah. Jika Retno menangis, ia akan berkata, "Kenapa kamu begitu sensitif?" Jika R.A. Soelastri memarahi menantunya, ia akan berkata, "Sepertinya kata-kata ibu benar," lalu menghindar. Meskipun suaminya pulang setiap akhir pekan, bagi Retno, pria itu adalah orang yang paling jauh di rumah ini. Setelah Bagus lahir, ketegangan di rumah mulai mengalir ke arah yang berbeda. Setelah kegembiraan karena lahirnya seorang pewaris mereda, perhatian R.A. Soelastri sepenuhnya tercurah pada cucunya. Apa yang harus Bagus makan? Bagaimana ia harus dibesarkan? Siapa yang boleh ia temui? Tidak ada satupun yang luput dari campur tangan sang nenek. Dalam proses itu, Retno semakin terpinggirkan. Ia bahkan tidak diizinkan membesarkan anaknya dengan tangannya sendiri. Jika Bagus jatuh dan menangis, R.A. Soelastri lah yang pertama kali berlari dan memeluknya. Jika Retno mendekat, ia akan disambut dengan kata-kata, "Ini pasti karena kamu tidak mengawasinya dengan benar." Ibu Lastri, seorang tetangga, mengingat masa itu. Kadang saya melihat Retno duduk sendirian di halaman, tatapannya kosong memandang kejauhan. Ekspresinya begitu sedih sampai saya takut untuk menyapanya. Kalau sesekali mata kami bertemu,
dia akan tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Tapi senyumnya itu justru membuat saya lebih khawatir. Tak seorang pun dari penduduk desa yang berani melangkahkan kaki ke dalam rumah itu tanpa diundang. Dalam tua itu memiliki auranya sendiri dan ikut campur urusan mereka terasa seperti melanggar batas yang tak terlihat. Namun, jika menilik catatan investigasi, keretakan dalam keluarga ini tidak hanya berasal dari konflik menantu dan mertua. Pak Hartono yang pernah menjabat sebagai kepala desa mengatakan kepada Inspektur Wahyu Nugroho saat penyelidikan ulang, keluarga itu di luar memang menjaga martabat, tapi sebenarnya tidak ada yang tahu bagaimana mereka hidup. Kadang-kadang warga mendengar suara-suara dari balik tembok, tapi semua pura-pura tidak dengar. Ketika ditanya suara apa, Pak Hartono berhenti sejenak sebelum menjawab suara tangisan anak-anak. Terdengar aneh jika didengar di malam hari. Setelah musim kemarau 1996 berlalu, masalah yang lebih nyata mulai muncul. Kabar bahwa perusahaan tekstil tempat Agus bekerja di Semarang sedang mengalami kesulitan keuangan mulai beredar. Sejak awal tahun itu, gaji Agus tidak dibayarkan tepat waktu dan ada desas-desus bahwa perusahaan itu mungkin akan dilikuidasi. Uang belanja yang dikirim dari Semarang pun berkurang drastis. Setelah mengetahui hal itu, R.A. Solastri mulai melontarkan kata-kata tajam kepada putra dan menantunya. Untuk pertama kalinya pertengkaran tentang menjual atau tidak menjual beberapa petak sawah dan kebun warisan keluarga terdengar hingga keluar tembok. Di antara ibu yang bersikeras bahwa harta leluhur tidak boleh disentuh dan pasangan suami istri yang kesulitan keuangan, udara di rumah itu menjadi semakin berat dari hari ke hari. Pada periode inilah tercatat bahwa Retno untuk pertama kalinya menelepon keluarganya. Ibu Retno bersaksi bahwa putrinya hanya menangis di telepon tanpa bisa bicara dengan jelas. Ketika ditanya ada apa, ia hanya menjawab, tidak apa-apa, hanya ingin mendengar suara ibu. Ibu Retno merasa sangat khawatir dan ingin datang, tetapi Retno melarangnya dan berkata bahwa semuanya akan segera baik-baik saja. Itulah telepon terakhir Retno kepada ibunya. Bagus pasti mendengar semuanya. Dari balik pintu tipis kamarnya, ia pasti mendengar pertengkaran orang dewasa. Meskipun ia tidak mengerti kata-katanya, ia pasti merasakan beban yang terkandung di dalamnya. Bahwa rumahnya sedang bergetar. Dan di tengah getaran itu, betapa kecilnya dirinya. Bab 3, Malam Hujan di bulan Oktober. 13 Oktober 1996, hari itu adalah hari Senin. Langit mendung sejak pagi dan hujan musim gugur yang mulai turun sejak malam sebelumnya terus berlanjut sepanjang pagi. Suhu udara belum mencapai titik beku, tetapi angin yang lembab membuatnya terasa jauh lebih dingin. Daun-daun basah berguguran satu persatu dari pohon mangga di desa. Bagus pergi ke sekolah hari itu. Catatan absensi menunjukkan ia masuk seperti biasa dan wali kelasnya Ibu Wulandari bersaksi bahwa tidak ada yang aneh pada Bagus selama pelajaran. Namun, ia ingat satu hal. Saat makan siang, Bagus hampir tidak menyentuh makanannya. Ketika ditanya kenapa, ia hanya menjawab tidak lapar. Ibu Wulandari tidak memikirkannya lebih jauh. Itulah hari terakhir ia melihat anak bernama Bagus Wiratama. Jam pulang sekolah adalah pukul 13.50. Hari itu Bagus berjalan pulang sendirian. Ia memang sering berjalan sendiri karena tidak ada teman yang searah dengannya. Jarak dari sekolah ke dalemnya sekitar 20 menit berjalan kaki melewati sebuah jembatan kecil dan menyusuri jalan setapak desa hingga gerbang rumahnya terlihat. Ada satu orang yang ingat melihat Bagus di jalan itu. Ibu Endang, pemilik warung kelontong di dekat pintu masuk desa, melihat Bagus berjalan sendirian di tengah hujan sekitar pukul 2 siang. Ketika ditanya apakah ia memakai payung, Ibu Endang menjawab tidak. Dia hanya berjalan kehujanan, kepalanya menunduk seolah sedang memikirkan sesuatu. Biasanya kalau bertemu pandang dia akan mengangguk memberi salam, tapi hari itu dia lewat begitu saja. Ibu Endang berkata bahwa di kemudian hari ia sering teringat pemandangan itu. Bagus diperkirakan tiba di rumah antara pukul 14.20 dan 14.30. Saat itu di rumah ada R.A. Solastri dan Retno Sari. Agus Santoso diketahui tidak pulang dari Semarang hari itu. Menurut kesaksian Retno, begitu masuk, Bagus meletakkan tasnya di teras dan langsung masuk ke kamar. Ketika dipanggil untuk makan, ia menjawab akan makan nanti. Beberapa saat kemudian, ketika Retno memeriksanya, anak itu sudah berbaring berselimut. Retno menyentuh dahinya dan merasa sedikit hangat. Ia berpikir itu mungkin karena Bagus kehujanan di jalan. Malam itu, konflik yang telah diramalkan akhirnya meletus di dalam tersebut. Sore harinya, telepon dari Agus datang memberitahukan keputusannya untuk menjual tanah. Ia telah menerima pemberitahuan resmi bahwa perusahaan tidak akan bisa membayar gaji mulai bulan depan. Ia merasa perlu menjual setidaknya beberapa petak sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Retno ingat bahwa setelah menerima telepon itu, R.A.
Solastri terdiam untuk waktu yang lama dan menjelang malam suasana mulai berubah. R.A. Soelastri melarang Retno masuk ke dapur utama. Makan malam pun disajikan terpisah. Retno dan Bagus makan berdua di kamar kecil mereka. Retno mengatakan bahwa malam itu ia memasakkan bubur untuk Bagus. Karena merasa anaknya demam, ia pikir bubur akan lebih baik. Di sudut dapur, ia menyalakan kompor gas. Bagus hanya makan setengah mangkuk bubur sebelum meletakkan sendoknya dan berkata, "Ibu, kita tidak bisa pergi ke tempat lain?" Retno tertegun mendengar kata-kata itu. Ketika ia bertanya mengapa Bagus berkata seperti itu, anak itu hanya menunduk tanpa bicara. Retno hanya tersenyum menanggapinya. "Ini rumah kita, mau pergi kemana?" katanya. Ia tidak tahu betapa ia akan menyesali kata-kata itu. Di hadapan penyidik, Retno menangis lama saat menceritakannya. Malam semakin larut dan hujan pun berhenti. R.A. Solastri tidak keluar dari kamarnya di bangunan utama. Retno menidurkan Bagus lalu pergi ke dapur untuk mencuci piring. Menurut kesaksiannya saat itu sekitar pukul 9 hingga setengah 10 malam. Saat sedang berjalan kembali ke kamarnya, Retno mendengar suara gedebuk dari arah gandok bangunan samping seperti suara benda berat yang jatuh ke lantai. Retno berhenti sejenak tetapi ia berpikir itu mungkin hanya suara R.A. Soelastri yang sedang memindahkan sesuatu, jadi ia melanjutkan langkahnya ke kamar. Apakah itu sebuah kesalahan ataukah pada saat itu sesuatu yang tidak bisa diubah sudah terjadi? Hal itu tidak pernah terungkap dengan jelas bahkan dalam penyelidikan selanjutnya. Ketika ia kembali ke kamar, Bagus sedang tidur di dalam selimutnya. Setidaknya begitulah kelihatannya. Retno merapikan selimut anaknya dan mematikan lampu. Dan itulah saat terakhir Retno melihat Bagus dalam keadaan hidup. Keesokan paginya ketika Retno bangun, Bagus sudah tidak ada di sampingnya. Selimutnya tersingkap dan bekas kepala anak itu masih tercetak di bantal. Awalnya Retno mengira Bagus pergi ke kamar mandi. Tapi ia tidak ada di kamar mandi, tidak ada di halaman, dan ketika ia dengan hati-hati mengintip ke bangunan utama, anak itu juga tidak ada di sana. Ketika Retno bertanya kepada R.A. Soelastri apakah ia melihat Bagus, sang ibu mertua menatapnya sejenak lalu berkata, "Sepertinya dia keluar subuh tadi, tidak tahu mau kemana." Lalu ia kembali memalingkan wajahnya. Ketika penyidik bertanya apakah kata-kata itu tidak terasa aneh, Retno mengangguk. "Aneh," katanya. Ia ingin bertanya, mengapa tidak menahannya jika melihat anak 7 tahun keluar sendirian saat subuh? Mengapa tidak membangunkannya? Tapi ia terlalu takut untuk bertanya. Selama lebih dari 10 tahun hidup di rumah itu, Retno telah belajar apa artinya melontarkan pertanyaan mengapa kepada R.A. Solastri. Dan saat itu, menelan satu pertanyaan itu mungkin adalah kesempatan terakhir yang bisa menyelamatkan anaknya. Bab 4. Investigasi yang hening. Pada pagi hari tanggal 14 Oktober 1996, Retno Sari menelepon pos polisi terdekat. Ia melaporkan bahwa anaknya yang tidur semalam, pagi harinya sudah tidak ada. Ia sudah mencari ke seluruh desa tapi tidak menemukannya. Telepon itu diterima oleh Bribka Joko, seorang polisi yang sedang bertugas patroli. Bribka Joko menyuruhnya untuk mencari lebih teliti lagi dan menghubunginya kembali jika tetap tidak ditemukan. Itulah respons pertama terhadap laporan hilangnya seorang anak berusia 7 tahun. Retno menutup telepon dan kembali menyisir desa. Ia berjalan di sepanjang pematang sawah, mengetuk pintu rumah tetangga yang kadang-kadang dikunjungi Bagus dan bahkan naik ke kaki bukit di belakang rumah sambil memanggil-manggil nama anaknya. "Bagus, Bagus." Tidak ada yang menjawab. Baru pada sore hari seorang polisi datang dari pos. Pemeriksaan pertama di halaman dalam itu hanya menghasilkan catatan setebal 1 lembar kertas A4. Isinya wawancara singkat dengan Retno dan R.A. Soelastri, catatan ciri-ciri fisik anak, dan pemeriksaan visual di sekitar sawah dan kebun. Bagian terpenting dari wawancara itu adalah kesaksian R.A. Soelastri. Ia mengatakan bahwa Bagus memang kadang-kadang suka keluar dan masuk diam-diam dan ia yakin kali ini pun Bagus akan segera kembali. Polisi itu mencatat kesaksian tersebut tanpa banyak curiga. Reputasi dalam tua, citra nenek yang terhormat, dan latar belakang keluarga yang dikenal semua orang di daerah itu secara alami memberi bobot pada kesaksian tersebut. 2 hari berlalu dan Bagus tidak kembali. Retno mendatangi pos polisi lagi. Kali ini ia datang langsung dan meminta agar dilakukan penyelidikan yang serius. Polisi yang bertugas mengeluarkan formulir dan mengatakan akan mencatatnya sebagai anak hilang karena minggat. Retno bersikeras itu bukan minggat. Anak 7 tahun mau minggat kemana? Pasti terjadi sesuatu katanya. Polisi itu mengangguk dan berkata mengerti, tetapi klasifikasi kasus yang tertulis di dokumen tetap minggat biasa.
Kasus itu tidak diklasifikasikan sebagai kasus orang hilang. Tidak ada tim investigasi yang diturunkan dan surat edaran pencarian ke daerah-daerah sekitar baru dikirim jauh di kemudian hari. Struktur kepolisian di daerah itu saat itu tidak memiliki unit reserse kriminal khusus. Tim reserse di Polres setempat lebih banyak menangani kasus pencurian dan kekerasan. Belum ada unit atau prosedur khusus untuk menangani kasus anak hilang secara sistematis. Undang-undang tentang anak hilang pun belum ada. Saat itu, praktik umum ketika seorang anak menghilang adalah mengklasifikasikannya sebagai kasus minggat dan menunggu. Praktik itu diterapkan begitu saja pada kasus ini dan tidak ada yang mempertanyakannya. Sementara itu, di dalam itu, hal-hal yang baru akan terungkap bertahun-tahun kemudian sedang terjadi dalam diam. Ibu Lastri, tetangga sebelah, ingat bahwa keesokan paginya setelah Bagus menghilang RA, Solastri membersihkan gandok dengan mengangkat tikar pandan yang menutupi lantainya. Aneh melihatnya membersihkan tempat yang biasanya jarang disentuh. Ibu Lastri juga melihat RA. Solastri membakar sesuatu di salah satu sudut halaman. Asapnya hitam pekat dan berbau seperti kain terbakar. Ibu Lastri merasa ada yang aneh, tetapi ia menepisnya dengan pikiran tidak mungkin. Puluhan tahun kemudian, saat mengingatnya, Ibu Lastri berkata bahwa seharusnya ia melapor saat itu juga. Saya tidak tahu betapa berbahayanya pikiran tidak mungkin pada saat itu. Seminggu setelah Bagus menghilang, Agus Santoso secara resmi pulang ke desanya. Retno memberitahunya bahwa polisi tidak melakukan penyelidikan serius dan hanya menganggapnya sebagai kasus minggat. Agus pergi ke kantor polisi. Namun, apa yang ia katakan di sana berbeda dari harapan Retno. Ia berkata, "Sepertinya anak saya pergi dengan sendirinya karena suasana rumah sedang tidak baik. Mungkin kita bisa menunggu sedikit lebih lama." Polisi mencatat perkataan itu dan arah penyelidikan pun menjadi pasti. Catatan bahwa ayah sang anak sendiri menyebutkan kemungkinan minggat menjadi salah satu alasan mengapa kasus ini terkubur di dalam laci selama bertahun-tahun. Sejak hari itu Retno tidak pernah lagi bisa berbicara dengan baik dengan Agus. Setiap kali ia mencoba membicarakan Bagus, Agus akan mengalihkan pembicaraan. RA, Solastri melarang topik itu dibicarakan di dalam rumah. Jika Retno berkata mereka harus mencari Bagus, ia akan dijawab, bagaimana mau mencari anak yang pergi atas kemauannya sendiri. Jika Retno menangis, ia akan mendapat tatapan sinis seolah ia berlebihan. Rumah itu menjadi tempat di mana seorang ibu yang kehilangan anaknya bahkan tidak bisa menyebut nama anaknya dengan bebas. Dan saat itu Retno tahu siapa yang paling menginginkan kebisuan itu. Tetapi ia tidak bisa mengatakannya kepada siapapun. Bahkan setelah sebulan berlalu sejak Bagus menghilang, tidak ada kabar dari polisi. Setiap kali Retno datang ke kantor polisi, ia hanya mendapat jawaban bahwa belum ada petunjuk. Tidak ada kemajuan yang tercatat dalam berkas kasus. Begitulah tahun 1996 berakhir. Bagus Wiratama, 7 tahun, hilang sejak malam 13 Oktober. Klasifikasi kasus minggat biasa, catatan investigasi, total 2 lembar kertas A4. Itulah yang negara tinggalkan untuk anak itu. Anak itu hilang, penyelidikan berhenti, dan dunia menyambut tahun baru seolah tidak terjadi apa-apa. Dan pelakunya di dalam itu menerima sarapan keesokan paginya seolah tidak ada yang terjadi. Bab 5, suara di bawah keheningan. Dunia melupakan dengan cepat, terutama kisah seorang anak yang namanya tidak dikenal. Fakta bahwa seorang anak 7 tahun menghilang dari sebuah dalem di dekat Surakarta pada Oktober 1996 bahkan sudah jarang dibicarakan di desa itu setelah 2 tahun berlalu. Karena itu adalah keluarga yang sangat dihormati. Para tetua keluarga berusaha menutupinya. Dan bahkan ayahnya sendiri mengatakan itu kasus minggat. Maka ikut campur lebih jauh terasa tidak pantas. Cerita-cerita baru datang ke desa dan orang-orang yang mengingat nama Bagus semakin berkurang dari tahun ke tahun. Selama tahun-tahun itu, dalem tersebut tampak damai dari luar. Agus Santoso setelah perusahaannya tutup pada awal 1997 pindah sepenuhnya ke desanya. Tak lama kemudian ia membuka sebuah toko kecil yang menjual sarana produksi pertanian saprotan di dekat desa. Awalnya tidak berjalan lancar, tetapi setelah 2 tahun usahanya mulai mapan. Pada awal tahun 2000-an, tokonya menjadi cukup terkenal di kalangan petani sekitar. Agus memberikan kesan sebagai orang yang pendiam dan rajin kepada penduduk desa. Ia bahkan aktif dalam beberapa organisasi pertanian lokal dan membangun reputasi baik di masyarakat. Melihat Agus tersenyum menyapa pelanggan di depan tokonya, bahkan orang yang tahu bahwa ia adalah seorang ayah yang kehilangan anaknya akan kesulitan menghubungkan kedua fakta tersebut. R.A. Solastri
Bahkan setelah Bagus menghilang, tetap memegang posisinya sebagai nyonya rumah selama bertahun-tahun. Pada hari-hari selamatan, ia menyiapkan makanan. Jika ada tamu, ia sendiri yang menyajikan teh. Jika bertemu di jalan desa, ia yang pertama kali menyapa. Jika ada yang bertanya tentang anak yang hilang itu, ia akan berkata, anak itu nakal dan pergi dari rumah. Dia sangat tidak penurut, jadi dia pergi sendiri. Orang yang pertama kali mendengarnya akan mengangguk, dan yang mendengarnya untuk kedua kalinya tidak akan bertanya lagi. Dengan mengulangi cerita itu, R.A. Solastri perlahan menanamkan narasinya sendiri di desa itu. Retno Sari berbeda. 2 tahun setelah Bagus menghilang pada musim semi tahun 1998, Retno meninggalkan dalam itu. Ibu Retno ingat, saat ia pergi setelah menandatangani surat cerai, barang bawaannya hanya 1 buntalan kain. Retno kembali ke rumah orang tuanya dan selama berbulan-bulan hampir tidak pernah keluar dari kamarnya. Ia tidak mau makan, jarang bicara, dan seringkali hanya duduk terjaga di malam hari. Jika ada yang menyebut nama Bagus, ia akan menangis tanpa suara. Bahkan, jika tidak ada yang menyebutnya pun, ia akan tiba-tiba menangis sendiri. Setelah 2 tahun seperti itu, Retno akhirnya bisa keluar rumah. Ia kemudian bekerja di sebuah pabrik kecil di kota terdekat dan mulai hidup sendiri. Meskipun begitu, Retno tidak pernah berhenti mendatangi polisi. Pada tahun 1998, 2000, 2003, dan 2007, ia terus mendatangi kantor polisi meminta agar kasusnya dibuka kembali. Setiap kali ia datang, petugasnya sudah berganti. Petugas yang baru akan mencari-cari berkas, lalu mengeluarkan arsip yang mencatat kasus itu sebagai minggat biasa dan mengatakan bahwa tanpa petunjuk baru penyelidikan ulang sulit dilakukan. Retno memohon agar mereka mencari petunjuk bahkan jika harus menciptakannya. Ia bersikeras bahwa anaknya bukan tipe yang akan pergi sendiri, bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi di rumah itu. Namun kata-katanya setiap kali hanya menjadi catatan singkat di kolom keterangan dan penyelidikan tidak pernah dilanjutkan. Fakta bahwa Retno tidak menyerah meskipun harus mengatakan hal yang sama dan mendengar jawaban yang sama di tempat yang sama selama lebih dari 1 dekade adalah bagian yang paling hening dan paling berat dari cerita ini. Waktu berlalu dan orang-orang melanjutkan hidup dengan cara mereka masing-masing. Toko saprotan milik Agus semakin besar dan pada akhir tahun 2000-an ia bahkan mampu membangun gedung toko baru, R.A. Solastri memasuki usia 80-an, tubuhnya mulai melemah tetapi ia menolak keras untuk pergi ke panti jompo dan tetap tinggal di bangunan utama dalam. Gandok di samping rumah sudah lama digunakan sebagai gudang dan tidak ada yang pernah melihat ke dalamnya. Deretan gentong masih berjajar di sudut halaman dan pohon mangga setiap tahun berbuah lebat. Semuanya tampak berada di tempatnya, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Bab 6. Retakan di dinding benteng. Rasa bersalah muncul dalam berbagai cara pada setiap orang. Ada yang menjadi banyak bicara, ada yang menjadi pendiam. Ada yang menyibukkan diri secara berlebihan, dan ada yang terhenti, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ada juga yang terus hidup seolah-olah tidak ada yang berubah. Dari luar, inilah bentuk yang paling menakutkan. Karena pada suatu titik, orang itu sendiri mulai percaya bahwa ia baik-baik saja. Apakah R.A. Solastri termasuk tipe itu? Ataukah ia tahu bahwa ia tidak baik-baik saja tetapi terus bertahan? Catatan investigasi tidak dapat mengungkapnya sepenuhnya. Namun selama bertahun-tahun itu, beberapa perilakunya secara diam-diam menumpuk. Pertama, obsesinya terhadap gandok. Selama 18 tahun, R.A. Solastri tidak mengizinkan siapapun menyentuh bangunan itu. Meskipun gentingnya pecah, pintunya berderit, atau lantainya merembes air, ia menanganinya sendiri atau membiarkannya begitu saja. Agus Santoso pernah 3 kali ingin memanggil tukang untuk memperbaikinya, dan ketiga kalinya R.A. Solastri melarangnya. Pertama, ia bilang sayang uang. Kedua, ia bilang tidak apa-apa. Ketiga, ia hanya berkata tidak boleh tanpa penjelasan. Agus berpikir ibunya mungkin menyimpan barang berharga di sana. Bertahun-tahun kemudian di hadapan penyidik, Agus meletakkan tangannya di atas lutut dan terdiam lama, menyadari betapa naifnya pemikirannya saat itu. Kedua, minuman keras. R.A. Solastri awalnya bukan peminum. Bahkan pada hari selamatan, ia hanya sedikit membasahi bibirnya saat ritual. Ia adalah orang yang terbiasa menolak minuman keras di depan tamu. Namun sekitar tahun 2005, Agus mulai melihat ibunya minum ciu, minuman keras lokal, sendirian di dapur. Awalnya ia tidak ambil pusing, mengira ibunya sulit tidur karena usia. Tetapi lama-kelamaan jumlahnya bertambah. Suatu hari, lampu dapur masih menyala hingga lewat jam 2 pagi.
Ketika Agus bertanya ada apa, R.A. Solastri hanya menjawab tidak ada apa-apa, hanya bosan. Jika pemandangan seorang wanita tua berusia 80-an minum sendirian di dapur sampai jam 2 pagi karena bosan tidak tampak aneh di mata Agus, itu mungkin karena Agus sendiri berusaha untuk tidak melihat sesuatu. Ketiga, cerita mimpi. Sekitar musim dingin tahun 2008, R.A. Solastri mulai sesekali bercerita tentang mimpinya. Awalnya hanya sepatah kata, tadi malam mimpi aneh katanya. Tidak bisa tidur. Lama-kelamaan, isi mimpinya menjadi lebih spesifik. Ada anak kecil muncul, katanya. Anak kecil itu terus menatapku, matanya terbuka tapi tidak bicara apa-apa. Setiap kali mendengar itu, Agus tidak pernah bertanya anak kecil yang mana. Ia mengaku tidak sanggup bertanya. Ia merasa tahu anak siapa yang dimaksud, tetapi jika ia mengucapkannya, ia merasa harus mengucapkan kata-kata selanjutnya. Jadi ia hanya memalingkan wajah. Keempat, perilakunya setiap bulan Oktober. Setiap bulan Oktober, R.A. Solastri menjadi sangat pendiam. Selain mempersiapkan selamatan, ia jarang keluar kamar. Dan antara tanggal 13 hingga 15 Oktober, ia selalu terlihat berdiri lama di depan gandok. Bukan membuka pintu dan masuk, tetapi hanya berdiri di luar, menatap pintu dengan tatapan kosong. Agus mengaku melihatnya setidaknya 5 kali. Setiap kali, ia tidak menyapanya. Saya pura-pura tidak lihat dan langsung masuk, katanya. Ketika penyidik bertanya mengapa, Agus terdiam sejenak lalu menjawab, takut, ekspresi ibu saya menakutkan. Matanya seolah melihat sesuatu yang sangat jauh, rasanya saya tidak boleh mengganggunya. Kelima, kata-kata menjelang kematiannya. R.A. Solastri meninggal dunia pada Februari 2014. Suatu sore, saat dirawat di rumah sakit, seorang kerabat jauh, Ibu Ismiati, sedang memegang tangannya. Tiba-tiba R.A. Solastri berkata, "Kalau aku mati jangan sentuh gandok itu." Ibu Ismiati terkejut dengan kata-kata yang tiba-tiba itu, bertanya mengapa. R.A. Solastri hanya menjawab, "Memang harus begitu." Dan ia tidak bicara lagi. Ibu Ismiati mengingat kata-kata itu dengan jelas. Jangan sentuh gandok itu terlalu jelas untuk dianggap sebagai racauan orang tua. Rasa bersalah menggerogoti manusia, perlahan, lama, dari tempat yang paling dalam. Bab 7, lantai yang terbongkar. Maret 2014. Setelah musim dingin yang panjang di wilayah Surakarta, suhu siang hari akhirnya mulai naik di atas 0. R.A. Solastri telah meninggal dunia pada bulan Februari. Di ranjang kematiannya, di hadapan Agus dan beberapa kerabat, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Agus kemudian teringat sesaat sebelum menutup mata ibunya sempat melirik ke arah di mana gandok itu berada. Setelah 40 hari masa berkabung, Agus memulai proses pembersihan dalam. Rumah itu terlalu besar untuk ditinggali sendiri. Bangunan samping yang telah lama terbengkalai itu sangat mengganggunya. Atapnya bocor di sana-sini dan lantainya lembab hingga beberapa bagian kayu mulai lapuk. Agus memanggil tukang reparasi. Pada pagi hari tanggal 23 Maret, 2 orang pekerja masuk ke dalam gandok. Mereka mulai dengan memeriksa atap. Namun ketika salah satu pekerja mulai mengangkat tikar pandan di sudut untuk memeriksa kondisi lantai, ia berhenti. Ada retakan di lantai semen di bawahnya. Retakan itu sudah tua, tetapi bentuknya tidak alami. Retakan lurus membentuk persegi, seolah-olah semen itu dituangkan belakangan untuk menutupi sebuah lubang. Pekerja itu memanggil Agus. Agus melihatnya, dan ia hanya berdiri di sana untuk waktu yang lama. Ketika penyidik bertanya apakah ia merasakan sesuatu, Agus mengangguk. "Saya merasa sudah tahu," katanya. Ketika ditanya mengapa ia tidak langsung melapor ke polisi, Agus terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya hanya berdiri di sana selama sekitar 1 jam." Laporan masuk ke Polres setempat pada pukul 13.15 hari itu. Isinya ditemukan sesuatu yang tampak seperti tulang di bawah lantai gandok. Polsek terdekat merespons pertama kali. Dan setelah melihat lokasi, laporan segera diteruskan ke tim reserse kriminal, Reskrim. Pukul 15.00, Inspektur Wahyu Nugroho dan Aibda Budi Santoso tiba di lokasi. Setelah memeriksa retakan di lantai, Inspektur Wahyu meminta bantuan identifikasi dari tim forensik dan menutup seluruh area. Ruang di bawah lantai gandok itu berukuran sekitar 1,2 meter kali 80 cm dengan kedalaman 50 cm. Di dalamnya ditemukan kerangka yang diduga milik seorang anak. Tim forensik tiba keesokan paginya. Kerangka itu tidak lengkap, tetapi tengkorak, tulang belakang, dan sebagian tulang rusuk masih ada. Di bagian belakang tengkorak ditemukan bekas retak akibat pukulan benda tumpul. Laporan forensik menyatakan, berdasarkan pola retakan,
Kemungkinan pembunuhan tidak dapat dikesampingkan. Berdasarkan ukuran kerangka dan tingkat perkembangan tulang, usia saat kematian diperkirakan antara 6 hingga 8 tahun. Usia Bagus, 7 tahun, pas di dalam rentang itu. Inspektur Wahyu segera memeriksa arsip lama. Di catatan Polsek dari Oktober 1996, ia menemukan laporan anak minggat setebal 2 lembar kertas A4. Klasifikasi minggat biasa. Nama pelapor, Retno Sari, R.A. Solastri, Agus Santoso. Inspektur Wahyu langsung menemukan beberapa kejanggalan. Ayah sang anak sendiri yang menyebutkan kemungkinan minggat. Tidak ada satupun foto lokasi kejadian dan tidak ada catatan pemeriksaan terhadap Gandok. Bangunan itu tidak pernah menjadi bagian dari penyelidikan. Inspektur Wahyu melacak nomor kontak Retno Sari. Setelah bercerai, Retno tinggal sendirian di sebuah kota kecil. Ketika Inspektur Wahyu menelepon, Retno terdiam sejenak lalu bertanya, "Sudah ketemu?" Inspektur Wahyu menjawab bahwa mereka sedang memverifikasi. Retno terdiam lagi, memegang telepon lalu berkata, "Saya harus ke sana, kan?" Cara bicaranya membuat Inspektur Wahyu merinding. Bukan bertanya, bukan memastikan. Itu adalah nada seseorang yang sudah tahu selama 18 tahun dan akhirnya mendapatkan konfirmasi. Hasil tes DNA keluar 2 minggu kemudian. DNA mitokondria dari kerangka itu cocok dengan sampel darah Retno Sari. Kerangka di bawah lantai Gandok itu adalah Bagus Wiratama. Hilang sejak malam 13 Oktober 1996 dan ditemukan 18 tahun kemudian hanya beberapa langkah dari tempat sesajen disiapkan setiap tahun. Inspektur Wahyu menulis satu kalimat di jurnal investigasinya malam itu, sekarang dimulai. Bab 8, pengakuan di ruang pemeriksaan. Kebenaran terungkap bukan secara serentak, melainkan melalui orang-orang yang telah lama diam dan akhirnya membuka mulut satu persatu. Mengapa mereka diam begitu lama? Jawabannya seringkali sama, takut. Setelah hasil DNA keluar, Inspektur Wahyu memanggil Agus Santoso. Agus memberikan kesaksian setebal 22 halaman. Intinya, ia tidak tahu apa-apa. Ia tidak tahu apa yang dilakukan ibunya. Tidak tahu apa yang ada di dalam Gandok. Dan meskipun ia sempat berpikir anaknya mungkin tidak minggat, ia tidak pernah mencurigai ibunya. Inspektur Wahyu menekan beberapa poin. Mengapa ia tidak curiga meski ibunya selalu melarangnya memperbaiki Gandok? Mengapa ia tidak bertanya ketika melihat ibunya berdiri di depan Gandok setiap bulan Oktober? Agus terdiam lama, lalu akhirnya berkata, "Saya rasa saya tidak ingin tahu." Saksi berikutnya datang tanpa diduga. Seorang mantan rekan kerja Agus dari Semarang bernama Hermawan. Ia datang sendiri ke kantor polisi setelah mendengar berita penemuan kerangka di berita lokal. Kesaksiannya, sekitar 10 hari setelah Bagus menghilang pada tahun 1996, ia pernah minum bersama Agus. Di sana, Agus berkata, "Ibu saya sudah berbuat nekat." Ketika Hermawan bertanya apa maksudnya, Agus tiba-tiba berdiri dan pergi. Sejak saat itu, topik tersebut tidak pernah dibicarakan lagi. Inspektur Wahyu bertanya, "Mengapa baru datang sekarang?" Hermawan menjawab, "Saya kasihan pada Agus. Saya pikir dia adalah orang yang hancur karena ibunya. Tapi sekarang saya sadar, pikiran saya itu sangat kejam bagi anak itu." Titik balik investigasi datang saat pemeriksaan ulang Agus Santoso. Ketika Inspektur Wahyu menunjukkan kesaksian Hermawan, Agus terdiam lama. Keheningan itu berlangsung hampir 20 menit sebelum akhirnya ia berkata, "Malam itu saya mendengar suara." Suara itu datang dari arah Gandok. Ia merasa tahu suara apa itu tetapi ia tidak keluar. Ia tahu ibunya sedang melakukan sesuatu tetapi ia tidak membuka pintu. Inspektur Wahyu bertanya mengapa. Agus tidak menjawab. Keheningan panjang kembali menyelimuti ruangan sebelum akhirnya Agus menundukkan kepalanya. Kepala itu tidak pernah terangkat lagi. Malam 13 Oktober 1996, Agus ternyata tidak berada di Semarang. Ia pulang larut malam tanpa memberitahu siapapun dan duduk diam di bangunan tamu bukan di rumah utama. Ia tidak ingin menghadapi ketegangan di dalam rumah. Sekitar pukul 9 malam, ia mendengar suara dari Gandok. Suara benda berat jatuh, lalu suara sesuatu diseret dan di sela-selanya suara samar seorang anak. Ia bangkit dan berjalan ke pintu, tetapi tidak membukanya. "Kenapa?" tanya Inspektur Wahyu lagi. Suara Agus nyaris tak terdengar. Takut katanya. Bukan takut pada ibunya, tetapi takut pada apa yang akan ia lihat jika membuka pintu. Karena kalau sudah dilihat, tidak bisa dijadikan tidak pernah terjadi. Kalau tidak dilihat, saya bisa berpura-pura seolah tidak ada apa-apa. Keesokan paginya, ia tidak bertanya apa-apa kepada ibunya. Ia mendengar ibunya berkata kepada Retno bahwa
Bagus keluar subuh tadi. Ia tahu itu bohong. Namun di kantor polisi, ia justru menguatkan kebohongan itu dengan menyebut kemungkinan anaknya minggat. Mengapa? Bukan untuk melindungi ibu saya, kata Agus. Lebih untuk melindungi diri saya sendiri. Melindungi diri saya yang tidak membuka pintu. Diri saya yang hanya duduk diam saat mendengar suara itu. Saya takut semua itu terungkap. Tim investigasi merekonstruksi kejadian malam itu. R.A. Soelastri yang baru saja menerima telepon dari Agus tentang niatnya menjual tanah pusaka, berada dalam puncak kemarahan dan ketakutan. Menjaga harta leluhur adalah pilar hidupnya. Tim penyidik menemukan fakta lain. Sebagian kecil tanah warisan tidak atas nama Agus, tetapi atas nama Bagus Wiratama. Sebagai pewaris, tanah itu didaftarkan atas nama Bagus oleh neneknya sendiri saat ia lahir. Artinya, Agus tidak bisa menjual tanah itu tanpa persetujuan wali Bagus. Namun, jika Bagus menghilang, urusannya menjadi lain. Anak yang tadinya dianggap sebagai aset terpenting untuk meneruskan garis keturunan pada suatu momen mungkin telah berubah menjadi penghalang terbesar untuk melindungi sesuatu yang lain. Dalam pemeriksaan ketiga, Agus mengakui semuanya. Ia mendengar, ia tahu, tetapi ia tidak bertindak. Ia berbohong kepada polisi. Dan selama 18 tahun, ia pura-pura tidak tahu alasan ibunya melarangnya menyentuh gandok. Ketika Inspektur Wahyu bertanya bagaimana rasanya 18 tahun itu, Agus untuk pertama kalinya menangis terseduh-seduh. Bab 9, vonis dan sebuah makam baru. Mei 2014, Kejaksaan Negeri setempat menetapkan Agus Santoso sebagai tersangka atas tuduhan menyembunyikan pelaku kejahatan dan menghalangi proses hukum. R.A. Soelastri karena telah meninggal dunia tidak dapat dituntut. Pelaku utama tidak pernah duduk di kursi pesakitan. Di pengadilan, Agus tidak menyangkal tuduhannya. Jaksa berargumen bahwa Agus bukan hanya pengamat pasif, tetapi secara aktif mengganggu penyelidikan. Pengacaranya berargumen bahwa Agus berada di bawah dominasi psikologis ibunya dan penderitaan selama 18 tahun sudah merupakan hukuman yang cukup. Retno Sari selalu hadir di setiap persidangan, duduk di bangku pengunjung. Ia tidak pernah bersuara. Desember 2014, pengadilan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Agus Santoso. Hakim menyatakan bahwa meskipun terdakwa tidak melakukan kejahatan secara langsung, tindakannya yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu yang menentukan telah menyebabkan kegagalan investigasi selama 18 tahun. Setelah vonis dibacakan, Retno berdiri lama di koridor pengadilan. Inspektur Wahyu mendekat dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Retno mengangguk dan berkata, "Sekarang saya bisa pergi." Beberapa hari kemudian, makna kata-kata itu menjadi jelas. Retno mengambil sisa-sisa jenazah Bagus dan memakamkannya di sebuah taman pemakaman umum di dekat desanya. Pemakaman itu berlangsung hening, hanya dihadiri oleh Retno, ibunya, dan beberapa detektif yang menangani kasus ini. Tidak ada seorang pun dari keluarga dalam yang datang. Di nisan Bagus hanya terukir nama, tanggal lahir, dan perkiraan tahun kematiannya. Retno meletakkan seikat bunga sedap malam putih di atas makam dan duduk di sana untuk waktu yang lama. Agus Santoso dibebaskan pada tahun 2018. Tidak ada yang tahu di mana dan bagaimana ia hidup setelah itu. Dalam keluarga itu dijual pada tahun 2016 kepada orang luar. Pohon mangga di halamannya konon masih ada dan setiap tahun masih berbuah lebat. Di bawah pohon itu tempat Bagus sering duduk sendirian, kini kosong. Retno Sari katanya setiap bulan Oktober datang mengunjungi makam anaknya. Ia membawa bunga, duduk lama, lalu pulang tanpa banyak bicara. Kebenaran tidak akan pernah tersembunyi selamanya. Hanya saja, terkadang dibutuhkan waktu yang terlalu lama untuk terungkap. Dan selama waktu itu, orang-orang yang seharusnya dilindungi gagal diselamatkan. Itulah pertanyaan terberat yang ditinggalkan oleh kisah ini. Bagus Wiratama, lahir musim semi 1989, meninggal dunia pada usia 7 tahun di penghujung tahun 1996. Seorang anak yang sebelum menjadi pewaris Trah hanyalah seorang anak biasa. Catatan yang terlupakan ini akan selalu mengingatnya.